Artinya itu cukup amazed bagi aku, terlepas daripada kita sudah tahu ini adalah sebuah peristiwa yang salah, sebuah peristiwa yang sangat gak pantas banget gitu kan ya, bahwasanya membaca surat Ad-Duha itu akhirnya mendapatkan miras gitu ya, minuman keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalan. Dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu, ma wadda'aka, tidak pernah meninggalkan kamu Tuhanmu. Tuhanmu nggak pernah meninggalkan kamu. Dan juga tidak pernah membenci kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya yang akhirat itu lebih baik dan lebih utama bagi engkau ketimbang permulaan atau dunia. Walasaufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak benar-benar segera akan Tuhanmu berikan kepadamu, mencukupkan kamu sehingga kamu menjadi ridho, sehingga kamu menjadi puas. Alam yajidka yatimang fa'awa. Bukankah terus kemudian engkau dulunya seorang yatim, dia mendapatimu, Allah mendapatimu sebagai seorang yatim, fa'awa, lalu memberikan perlindungan kepada engkau. Wa wajadaka dhalan fahada, dan Allah mendapati kamu sebagai seseorang yang bingung di dalam satu persimpangan jalan, lalu memberikan petunjuk kepada engkau. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna, dan engkau didapati sebagai seseorang yang kekurangan, lalu terus kemudian Allah memberikan engkau kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak-anak yatim jangan engkau berlaku sewenang-wenang atau seperti kayak berlaku sesukanya. Wa ammas sa'ila fala tanhar, terhadap orang-orang yang meminta-minta jangan direndahkan, jangan dihardik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhan engkau yang engkau sudah diberikan maka sampaikan. Aku menjadi bingung kenapa ayat ini yang dipilih ya? Kenapa surat ini yang dipilih, surat Ad-Duha? Karena surat Ad-Duha ini adalah menjadi pelipur bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang merasa sendiri. Mungkin sebagian daripada kita di masa sekarang sering banget merasakan kesendirian ketika kita sedang berada dalam keramaian. Jadi kayak kita merasa kita nggak tahu, mungkin juga sedih karena apa. Entah sudah kayak membuncah, menumpuk, kayak bercampur aduk di dalam perasaan. Bahkan kita juga nggak tahu bagian mana yang membuat kita tuh merasa sedih gitu maksudnya. Mungkin itu juga relate dengan Rasulullah ketika diturunkan surat Ad-Duha ini. Gitu kan ya, bahwasanya Allah bersumpah demi waktu duha ketika matahari sepenggalan naik. Dan wallaili idza saja, dan terus kemudian malam ketika datang menyelimuti. Dan itu adalah sebuah sebuah scene skena dalam hidup manusia itu yang benar-benar kayak syahdu. Teman-teman tahu kan ya bahwa saya anak-anak zaman sekarang misalnya kayak merasa bahwa waktu senja itu adalah waktu yang kayak spesial karena waktu senja tuh nggak judging. Dia tuh kayak nggak jelas karena nggak judging. Sama seperti ketika waktu duha datang itu juga nggak judging sama. Ketika matahari baru naik, itu nggak panas, juga nggak dingin lagi. Itu kayak kita punya harapan gitu maksudnya. Demikian ketika waktu senja, kita merasa bahwa kita kayak terlindung. Karena waktu malam akan segera datang yang membuat kita tuh kayak tidak terlihat. Tapi Allah memakai skena Ad-Duha ketika aku baca, setidaknya ini aku disclaim ini bukan tafsir ya, tapi yang aku rasakan ketika membaca surat Ad-Duha, Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan ketika dalam kondisi-kondisi di mana kayak skena anak-anak senja dan anak-anak yang nunggu sinar matahari ini, yang pergi ke gunung, yang anak-anak senja juga, itu adalah skena di mana mereka senantiasa mencari sesuatu. Orang-orang yang putus asa mencari harapan, orang-orang yang sudah jenuh dan remuk dengan siang itu mencari ketenangan malam. Allah terus kemudian mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan Allah tidak pernah sekali-kali meninggalkan kamu ataupun menelantarkan kamu, dan Allah tidak pernah sekali-sekali benci kepada kamu. Aku bingung, dan banyak lagi kalau kita bahas ayat-ayat setelahnya itu kan ya. Ini banyak sekali yang sebenarnya aku sering bilang bahwasanya adalah surat
mental illness nih. Surat bagi orang-orang mental illness bahwasanya Allah senantiasa membersamai mereka. Dan di titik itu aku bingung kenapa ayat ini yang dipilih. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk dibacain ketika seseorang lagi dalam kompetisi atau dalam kayak apa ya? Jadi ada satu acara, terus kemudian ada kios atau lapak khamar, lapak minuman keras. Siapa yang bisa melakukan ini, kamu dapat minuman keras, gitu kan ya. Nah, kenapa yang dipilih adalah surat Ad-Duha? Pertama-tama teman-teman sekalian, aku tidak sedang mencari siapa yang salah, tapi aku cuma ingin memberikan sebuah angle yang berbeda. Karena kalau jelas banget ini tidak etis dan ini adalah sebuah kesalahan, itu jelas. Hanya saja teman-teman sekalian, kalau teman-teman masih ingat tentang promosi Holy Wings yang pakai nama Maria dan Muhammad gitu ya, siapa yang dapat Maria, siapa yang punya nama Maria dan punya nama Muhammad itu mendapatkan misalnya produk tertentu gitu. Nah, aku pikir ini tidak bisa 100% kita samakan dengan metode promosi itu. Meskipun aku tadi sudah sampaikan ini tetap salah dan siapapun yang ada di situ tetap harus bertanggung jawab. Cuman aku berpikir kenapa harus ayat itu yang dipilih? Itu yang pertama. Kenapa ayat itu yang dipilih? Artinya itu cukup amazed bagi aku, terlepas daripada kita sudah tahu ini adalah sebuah peristiwa yang salah, sebuah peristiwa yang sangat gak pantas banget gitu kan ya, bahwasanya membaca surat Ad-Duha itu akhirnya mendapatkan miras gitu ya, minuman keras. Tapi di balik itu semua, aku mencoba untuk aku mencoba untuk melihat segala sesuatu yang lain. Kenapa? Surprisingly, ternyata surat Ad-Duha itu muncul di benak orang-orang atau orang yang waktu itu ngambil mic dari MC, lalu terus kemudian dijadiin sebagai cara untuk mendapatkan minuman keras. Ada dua kemungkinan. Satu, dia benar-benar mengolok-olok surat Ad-Duha atau mengolok-olok Al-Quran. Jadi kayak kalau andaikan di komedi itu kan ada patahan ya. Sesuatu yang kontroversi itu akan semakin mudah menarik perhatian dan semakin mudah untuk memancing tertawa. Nah, itu adalah yang pertama. Dia mau mengolok-olok. Atau yang kedua, ada juga kemungkinan bahwasanya dia memakai itu. Jadi seolah-olah kayak gini. Kami itu masih ingat agama loh. Kami itu masih tahu agama loh. Kami itu masih peduli loh sama agama. Aku nggak tahu yang mana menjadi niat daripada orang. Walaupun itu tetap salah, tapi aku cukup surprise untuk itu. Karena kenapa? Karena itu terjadi di skena yang tidak baik, tapi mereka pengen untuk tetap jadi kayak baik. Karena gini, nggak jarang di kondisi-kondisi, di hal-hal yang sifatnya buruk, itu kadang-kadang orang masih tetap pengen terlihat baik. Seperti misalnya ya, kayak mohon maaf, ini adalah sesuatu yang nyata ya. Aku pernah diceritain sama seorang yang mereka melakukan keburukan. Jadi kayak mereka jual diri gitu. Tapi ketika mereka jual diri itu, mereka tuh tahu itu salah. Mereka tahu banget ini adalah sesuatu yang salah. Tapi untuk mengurangi rasa bersalahnya, mereka tuh kayak nyumbang ke masjid. Untuk mengurangi rasa bersalah itu mereka kayak mau pergi umroh. Atau untuk mengurangi rasa bersalah itu mereka percaya nggak percaya ya, mereka tuh kayak bilang, ya Allah, aku tuh tahu ini salah. Jadi lagi salah tapi nyebut ya Allah gitu maksudnya kan. Entah karena ini adalah sebuah tradisi atau ini adalah sebuah coping mechanism supaya dia tidak merasa salah ya. Tapi itu setidaknya sudah terjadi. Bahwasanya di tengah-tengah promosi ataupun pembagian minuman keras, akhirnya terjadi orang bilang, ayo siapa yang bisa baca surat Ad-Duha, dia dapat minuman keras. Yang lebih surprisingly-nya adalah ada yang jawab. Aku nggak ngerti juga apa di dalam pikirannya ini. Ada yang jawab, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula." Aku juga bingung juga itu. Karena gini ya, pertama-tama kalau normal ya, ini normal. Pertama aku nggak ngejudge orang, tapi kalau normal ya, andaikan aku ada di situ, lalu terus kemudian aku ada di sebuah kondisi di mana kayak ada promo minuman keras. Lalu dia bilang, siapa yang bisa Al-Fatihah aku kasih minuman keras. Terlepas tadi ya, niatnya ngolok-ngolok atau niatnya dia masih pengen mengatakan bahwasanya aku tuh masih bisa beragama loh gitu maksudnya.
Aku akan bilang, oh sorry, mohon maaf, ini tidak layak banget. Bahwasanya kayak, aku apal sih Al-Fatihah, aku apal sih Ad-Duha, tapi masa ya diganti dengan miras gitu maksudnya. Ini kayak kamu berbuat sesuatu yang baik untuk mendapatkan sesuatu yang buruk, ini nggak nyambung banget gitu kan ya. Maksudnya akan ada kontradiksi itu. Tapi ternyata faktanya kita mendapatkan di Indonesia ada orang-orang yang jadi MC, dan terus kemudian mereka mengatakan siapa yang kepikiran aja mau mengatakan siapa yang bisa baca Al-Quran, kamu mendapatkan minuman keras. Dan ada juga orang yang bisa baca Al-Quran lalu terus kemudian mau baca untuk bisa dapat minuman keras. Di titik ini aku merasa pertama ya, sebelum yang lain, balik lagi, jangan pernah bilang aku menyetujui hal ini. Aku udah bilang ini salah, ini nggak boleh, dan ini harus diproses. Tapi di sini balik lagi aku merasa yang pertama kali terus terang aku gagal sebagai seorang pendakwah. Kenapa? Karena ternyata aku tidak bisa untuk menjelaskan Islam di kepalaku secara sempurna sehingga orang tuh ngerti bahwasanya Islam itu bukan sekedar agama ritual, tapi menyangkut pola pikir. Itu sih yang sebenarnya yang ada di kepalaku, terlepas itu benar atau salah ya. Dan ya apapun yang terjadi, aku cuma mau bilang kepada orang-orang ya, itulah pentingnya kita melatih akal sehat kita. Kita jadi ngerti bahwasanya agama itu bukan dipakai untuk perkara-perkara kayak gini. Aku juga nggak mau sih bahwasanya orang-orang kayak yang sudah pendosa dia merasa bahwasanya dia tuh tidak layak menyebut ayat-ayat Allah. Aku juga nggak mau ini terjadi. Tapi please dicari sebuah kondisi, dicari sebuah skena yang lebih pantas untuk ayat-ayat Al-Quran. Karena bagi teman-teman yang masih pengen ngasih tahu pada orang, separah-parah aku masih orang muslim gitu ya. Jangan putus harapan, dan tidak ada yang boleh bilang bahwasanya teman-teman tuh nggak layak untuk ingat Allah, nyebut nama Allah. Tapi bagi teman-teman yang mungkin masih kurang ilmunya, kurang pengetahuannya tentang Islam, sehingga mungkin punya niatan yang nggak baik untuk mengolok-olok Islam ya. Please ketahuilah bahwasanya yang teman-teman lakukan itu punya konsekuensi. Dan dalam hal ini aku rasa semua orang bisa belajar daripada kejadian ini. Pelajaranku adalah aku mungkin masih belum berhasil untuk membawakan Islam pada orang-orang ini. Bagi orang-orang yang mungkin punya niatan buruk, mereka tahu bahwasanya mereka punya konsekuensi. Bagi orang-orang yang mungkin tidak punya niatan buruk, tapi mereka masih pengen untuk bicara tentang Islam, aku surprise, dan mudah-mudahan ini jadi pintu juga untuk membuka bagi teman-teman sekalian betapa Allah menggunakan cara ini untuk memperkenalkan salah satu surat yang menurutku paling bagus untuk orang-orang yang ada di zaman sekarang. Wat-Duha. Surat Ad-Duha mudah-mudahan jadi sebuah surat yang membuka keindahan Al-Quran bagi teman-teman sekalian.